Selamat pagi. Smart FM, the spirit of Indonesia. Segera kami hadirkan program Indonesia Sepekan. Perbincangan interaktif mengenai berbagai topik ekonomi, bisnis, sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia. Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, apa kabar Anda smart listener? Senang sekali rasanya Selamat pagi Indonesia. Di hari yang cerah saya menyapa smart listener yang ada di Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan juga pastinya di Jakarta. Dan pagi hari ini kita akan kembali mengikuti obrolan dalam Indonesia Sepekan. Smart listener, kita tahu bersama dan saya yakin Anda juga percaya bahwa anak adalah anugerah atau karunia yang sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada atau di dalam sebuah keluarga begitu. Namun kalau kita berbicara tentang anak ya, anak ini selain diberikan kasih sayang, dicintai, dididik hingga besar, kadang juga bahkan tidak sedikit anak kemudian menjadi objek kekerasan. Baik itu kekerasan secara fisik, kekerasan seksual, psikis, emosional, kemudian bahkan hingga penelantaran. Dan mirisnya lagi smart listener bahwa kekerasan itu terjadi di tempat yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk kembali pulang, tempat mereka untuk berlindung dan mencari kasih sayang, yaitu di rumah dan keluarga. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga ini menjadi satu catatan duka bagi kita karena bahkan dari tahun ke tahun, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Kita akan menilik bagaimana sebenarnya penanganan kasus kekerasan pada anak khususnya di Sulawesi Selatan dan juga bagaimana solusi yang harus kita dapatkan bersama dan kita lakukan agar kasus kekerasan ini bisa semakin lama kita hilangkan ya. Dan oleh karena itu hari ini Indonesia Sepekan hadir langsung dari Sulawesi Selatan, langsung dari Kota Makassar mengangkat tema kasus kekerasan pada anak di Sulawesi Selatan mengancam generasi penerus. Dan untuk Anda smart listener, Anda bisa mendengarkan kami selain melalui FM radio, Anda juga bisa mendengarkan melalui live streaming di www.radiosmartfm.com dan menyaksikan live streaming kami pada hari ini di Radio Smart FM Network, YouTube Smart FM Jakarta, dan juga YouTube Smart FM Makassar. Untuk Anda bisa bergabung juga boleh melalui line interaktif kami di 0811461011 atau langsung saja tuliskan komentar Anda di kanal YouTube kami. Nah, untuk membahas topik kita pada hari ini, Smart Listener, saya sudah kehadiran tamu-tamu dan juga narasumber yang akan menemani saya, pastinya Rifa Majid di sini sampai akhir nanti. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, beliau ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan juga KB di Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dr. Hajah Fitriah Zainuddin MKes. Apa kabar Ibu Dokter? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Ibu, warna kerudung kita sama Bu, apakah kita sehati? Kebetulan ya. Kebetulan ya, oke. Baik, selanjutnya selain ada Dr. Fitriah di sini juga hadir bersama kita sosiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Dr. Nufida Raf, SOS MA. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah baik Gimana? juga.
Oke, alhamdulillah baik ya, sehat luar biasa. Terlihat kok ya dari wajahnya sangat cerah ceria pagi hari ini. Selain itu juga kita kehadiran pembina Dewi Keadilan Sulsel sekaligus juga merupakan aktivis perlindungan perempuan. Bisa bicara tentang anak ya. Beliau ini aktivitasnya adalah memang terkait dengan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Seperti itukah? Kita sapa dulu Ibu Luciana Palulungan. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Salam sehat. Salam sehat, salam sejahtera juga untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung ya Ibu Lucia. Dan juga hari ini satu yang cakep di antara kita ya. Kita sapa dulu ada Sekretaris Camat Tinggi Moncong Kabupaten Goa, ada Bapak Al Azhar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Azhar. Ya, pagi Bu. Waalaikumsalam. Baik. Pak Azhar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat itu jadi kata yang sangat mahal ya. Sehat dalam satu hari itu merupakan satu kesyukuran untuk kita bersama, dan pastinya bersyukur juga di kesempatan ini kita dikasih waktu untuk bisa ngobrol dan sharing soal topik kita, kekerasan terhadap anak di Sulawesi Selatan ini mengancam generasi penerus. Nah, kalau melihat kondisi di Sulawesi Selatan ya, ada data dari DPPA begitu ya, bahwa di 2019 ada sekitar 1.900 kasus kekerasan terhadap anak, kemudian di 2020 bertambah lagi, di 2021 juga seperti itu. Saya ingin konfirmasi dulu ke Dr. Fitria, bagaimana nih Bu Kadis, sebenarnya gambaran kasus kekerasan secara umum ataupun secara data di Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih Mbak Emil. Jadi Dinas DP3 Dalduka B Provinsi Sulawesi Selatan memberikan gambaran secara umum data kasus melalui data Simponi, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Di sini pada tahun 2020 tercatat 2.063 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. Jumlah tersebut dipilah lagi di mana 1.656 korban perempuan dan hanya sekitar 407 korban laki-laki. Nah, di sini rata-rata jenis kekerasan yang paling banyak ini kekerasan fisik. Itu sekitar 47,55%. Dan sekitar psikis itu 21,84%, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual 21,80%, penelantaran 5,71%, dan lainnya trafficking dan eksploitasi juga ada. Itu Mbak Emil. Baik, Rifa saya, bukan Mbak Emil. Baik, iya. Baik, tapi Ibu Dokter, apakah kalau data di 2021 seberapa meningkatkah jumlah kekerasan pada anak ini? Apakah memang pandemi COVID-19 juga mempengaruhi jumlah kekerasan tersebut atau seperti apa? Ya, betul. Jadi kondisi saat ini yang kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, pandemi COVID tersebut meningkat kasus kekerasan dan juga termasuk kekerasan seksual dalam hal ini, kekerasan fisik. Yang menjadi perhatian bersama perlunya di mana kekerasan perempuan, anak di Sulawesi Selatan itu yang sangat berpengaruh karena dilakukan oleh orang yang terdekat atau pelaku yang dikenal oleh korban. Ini kan kebersamaan kita di rumah justru memicu terjadinya suatu bentuk kekerasan. Oke. Berkumpulnya kita di rumah dengan orang-orang terdekat menjadi pemicu kekerasan. Kira-kira kenapa itu terjadi? Apakah karena bosan di rumah terus, gak keluar-keluar, atau seperti apa? Ya, biasanya memang kalau kita lihat gambaran kondisi kekerasan secara umum yang terjadi karena kan banyak faktor. Yakni sekarang ini bukan cuma dulunya faktor sosial ekonomi pendidikan, tapi sekarang karena faktor psikis, stres, karena kondisi yang saat ini kita dibatasi, sehingga ini yang berpengaruh. Nah, kita lakukan bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat ini, kemudian bagaimana teman-teman bersama NGO, LSM, dalam hal ini pemerhati dan juga teman-teman akademisi, ini kita
bahu membahu untuk bagaimana pendekatan itu kita analisis bagaimana sih kondisi COVID ini sehingga meningkat angka kekerasan. Oke, baik. Nah, kami juga ingin mengetahui sebenarnya dari catatan Dewi Keadilan di Sulawesi Selatan sendiri ada berapa kasus yang hingga saat ini juga masuk dalam pendampingannya ya, khususnya untuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kita akan bahas itu lebih lanjut nanti bersama dengan Ibu Lucia Palungan dan juga masih dengan narasumber kita yang lain. Smart Listener, Anda masih bisa bergabung dan menyaksikan obrolan kami. Di sisi selanjutnya kita akan jeda sesaat. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Smart Listener, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti program Smart FM dalam aksi bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ceritakan bagaimana cara untuk aktif dan bergerak bersama pulihkan Indonesia. Misalnya, membantu sesama yang kesulitan dan terdampak pandemi COVID-19. Kepedulian Anda akan jadi inspirasi bagi banyak orang. Kirimkan cerita Anda ke Smart FM di 0812 11 12 959 dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Cerita yang masuk akan kami udarakan di Smart FM setiap jam 9 pagi dan jam 4 sore. Dan akan dipilih setiap bulannya satu cerita yang mendapatkan hadiah menarik. So, kami tunggu cerita terbaik Anda. Ayo, kita bergerak bersama pulihkan Indonesia. Digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut, atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Start with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Bisa dikasih tahu ada dengan program datanya dan jasa terbaik 2021? Anda, dan pastikan Belum ya, Didi? 2020 ya. Oh iya, oke, siap. Yang tadi, Di, 2063, Di? Ya, 2020 ya. 2063 kasus di tahun 2020. Oke, siap. Ya. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Baik, Smart Listener, kembali lagi Anda mendengarkan kami dalam Indonesia Sepekan. Ada yang berada di Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta pastinya. Kita masih membahas tentang kekerasan pada anak di Sulawesi Selatan mengancam
generasi penerus. Kalau tadi Ibu Kadis bilang bahwa dalam catatan kasus yang terjadi di tahun 2020 ada total 2063 kasus kekerasan dan ini didominasi terjadi kepada perempuan, anak perempuan, dan sebagian besar adalah kasus fisik. Seperti itu ya Bu Kadis ya. Tapi saya ingin ke Ibu Lucia dulu. Dari catatan Dewi Keadilan Sulsel, sejauh ini berapakah jumlah kasus di Sulawesi Selatan yang tercatat dan mendapatkan pendampingan dari Dewi Keadilan? Ya, terima kasih Mbak Rifa atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ya, sehubungan dengan penanganan kasus, sebenarnya kami di Dewi Keadilan tidak menangani kasus secara langsung ya, dalam artian bahwa kami bukan lembaga bantuan hukum. Ya, jadi memang kebanyakan kasus-kasus yang ditangani dan mendapat pendampingan itu biasanya oleh lembaga bantuan hukum dan LPA Sulsel ya, Lembaga Perlindungan Anak. Tapi sebagai lembaga yang juga concern pada isu anak, kasus-kasus yang kami tangani adalah biasanya kasus-kasus yang memang membutuhkan penanganan lebih jauh, khususnya yang terkait dengan butuhnya kebijakan lanjutan terkait dengan kasus tersebut. Jadi biasanya kasus-kasus yang kami tangani bersama jaringan adalah kasus yang memang bisa ketika ditangani ini berdampak luas. Misalnya salah satunya kalau misalnya ada anak yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya, nah biasanya ini yang kami kemudian advokasi lebih jauh. Jadi advokasinya bukan hanya kepada orang tua dan keluarganya, tapi juga kepada pihak-pihak terkait lainnya, misalnya bagaimana peran pemerintah desa atau kelurahan, bagaimana kesadaran masyarakat dalam lingkungan tersebut untuk juga memantau dan melaporkan kalau ada kasus-kasus seperti itu, atau juga bagaimana kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi itu kemudian didorong menjadi kebijakan oleh pemerintah baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti tidak melakukan pendampingan secara langsung, namun kalau kita melihat kasus kekerasan yang terjadi di Sulawesi Selatan saat ini berdasarkan tadi juga catatan dari DPPA begitu ya, berarti ada satu advokasi khusus yang menjadi concern juga di Dewi Keadilan untuk bagaimana kasus kekerasan ini bisa diminimalisir, bahkan kalau bisa nggak usah terjadi gitu, begitu ya Ibu Lucia? Iya betul Mbak. Nah, saya ingin menambahkan Mbak bahwa dalam situasi pandemi ya sejak 2020 sampai 2021 saat ini kita tahu bahwa tadi juga pertanyaan Mbak Rifa ya soal kenapa terjadi kekerasan sementara ini kan orang pada di rumah begitu, tidak banyak aktivitas di luar. Nah, perlu kita ketahui seperti yang disampaikan tadi bahwa memang kebanyakan pelaku kekerasan yang diidentifikasi selama ini, khususnya kekerasan terhadap anak, itu adalah orang terdekat dari korban. Jadi misalnya orang tuanya sendiri ya, tetangganya, atau orang-orang lain ya. Misalnya baru-baru ini kasus yang juga viral adalah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan di rumah ibadah, kan begitu. Nah, atau yang terakhir ini yang dicungkil matanya oleh ibunya. Jadi memang kekerasan itu lintas batas, dia tidak dibatasi oleh situasi apapun. Kenapa? Karena memang salah satu pelakunya adalah orang yang terdekat dengan korban. Nah, yang kedua adalah dengan semakin gencarnya orang melakukan interaksi melalui media sosial ya, apalagi sekarang hampir semuanya dilakukan melalui internet termasuk pembelajaran, maka sekarang ini yang marak terjadi adalah yang disebut dengan kekerasan berbasis gender online. Jadi misalnya ada kasus karena seringnya anak-anak memegang handphone atau gadget, mereka kemudian berkenalan dengan temannya
di media sosial, terus janjian ketemu, dan kemudian terjadilah kekerasan. Nah, dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi sebenarnya yang juga memprihatinkan adalah bukan hanya anak sebagai korban, tapi juga anak sebagai pelaku yang biasa kita sebut dengan anak berhadapan hukum ya. Jadi banyak sekali misalnya baru-baru ini juga ada kasus viral seorang anak yang mengunggah video pacarnya yang sedang bermesraan, yang kemudian itu juga bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, jadi memang tidak ada jaminan bahwa ketika orang beraktivitas hanya di rumah, maka peluang kekerasan itu tidak terjadi. Justru juga kekerasan itu masih tetap terjadi karena sekarang sudah banyak media untuk berinteraksi, bukan hanya media interaksi secara langsung. Selain itu juga pelakunya itu juga diidentifikasi selama ini adalah orang-orang yang dekat dengan korban. Mungkin begitu Mbak Rifa. Baik, terima kasih banyak Ibu Lucia. Ada kekerasan berbasis gender online ternyata juga saat ini yang juga tengah marak begitu ya. Dan semuanya itu terjadi di lingkungan rumah, di lingkungan terdekat, bahkan juga ya tadi seperti dikatakan bukan hanya orang-orang di luar rumah, tapi bahkan di dalam rumah, keluarga, orang tua sendiri bahkan. Saya sekarang mau ke Ibu Novida. Ibu Novida, tadi berdasarkan penjelasan dari Ibu Lucia, kemudian juga Ibu Kadis, begitu ya. Kita melihat bahwa ya memang sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak ini terjadinya di dalam rumah, begitu ya. Kita berdiam di dalam rumah, nggak kemana-mana karena dibatasi pergerakannya, bukan menjadi penghambat kekerasan tersebut terjadi. Nah, sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya pengaruh lingkungan sosial dan lingkungan keluarga, ataupun ketika kita berada dalam satu tempat yang sama dalam waktu yang panjang, itu seberapa besar mempengaruhi terdorongnya orang untuk melakukan kekerasan? Baik, sebenarnya menarik ya dari data ada peningkatan kekerasan justru malah terjadi di saat orang tua dan anak memiliki intensitas interaksi yang tinggi di rumah ya. Kita harus pahami bahwa secara sosiologis itu yang namanya keluarga punya fungsi ya. Fungsi itu ada yang manifest, artinya diharapkan memang terjadi, dan ada juga fungsi yang laten. Nah, fungsi manifest ini diharapkan keluarga itu sebagai tempat di mana anak mendapatkan kasih sayang, ya, perlindungan, pemenuhan kebutuhannya. Yang lebih dari itu adalah perlindungan. Tapi ternyata di era pandemi ini kok jadi berubah gitu ya. Satu hal yang harus dipahami bahwa intensitas tinggi ya dalam interaksi itu memang telah merubah banyak hal gitu ya. Dalam hal ini misalnya adanya perubahan pola keseharian yang tadinya anak bermain sama temannya, sekarang kan sudah tidak bermain sama temannya. Nah, pada saat anak bermain dengan temannya, dia belajar banyak hal gitu ya tentang sesuatu sesuai usianya gitu. Sementara orang tua juga mengerjakan pekerjaannya. Tetapi karena sekarang mau main juga nggak bisa gitu ya, jadi akhirnya di rumah terus gitu. Dan di rumah itu kan sebenarnya ada masa di mana mereka mau ditemani bermain. Ya, sementara orang tua juga mau mengerjakan pekerjaannya gitu. Nah, ini yang akhirnya pola interaksinya itu yang tadinya mungkin terjedakan oleh waktu sekolah, waktu bermain dengan temannya, akhirnya menjadi tinggi, dan itu malah menimbulkan stres ya untuk orang tua gitu ya, karena harus berbagi. Apalagi kalau misalnya ibunya terus yang dituntut yang menemani gitu, bapaknya nggak mau menemani. Nah, itu juga sering jadi masalah gitu ya. Kemudian perubahan pola belajar ya, yang tadinya kan belajar itu diserahkan langsung ke sekolah, sekarang di rumah, nggak ada guru gitu. Guru kadang-kadang hanya menjelaskan sesuai dengan apa di buku, anak belum mengerti, mau bertanya waktunya sudah habis. Jadi orang tua melakukan pekerjaan yang sebenarnya memang perannya sih mengajari gitu, tapi pada saat pandemi ini kan malah
waktunya untuk bekerja, kemudian dia juga harus menjadi guru pada saat yang bersamaan. Ya, untuk orang-orang tertentu mungkin multitask gitu ya, bisa dilakukan oleh perempuan, tapi tetap menjadi beban juga gitu, dan akhirnya terjadilah stres gitu ya, intensitas. Kalau zaman dulu bilang kualitas hubungan anak dan orang tua itu katanya ditentukan oleh bukan tingginya pertemuan di rumah, tetapi kualitasnya. Bagaimana ketika mereka bertemu, saling menyayangi gitu ya. Ada dialog antara anak dan orang tua. Tapi di era pandemi ini karena terlalu banyak perubahan pola keseharian, akhirnya malah menjadi beban bagi orang tua. Jadi si anak juga harus beradaptasi, orang tua lebih-lebih harus beradaptasi. Nah, proses adaptasi ini kan tidak selamanya berjalan mulus ya. Akhirnya ketika tidak berjalan mulus ya timbullah masalah gitu. Yang tadinya kalau gurunya mungkin ya sabar gitu karena dia harus berbagi dengan murid yang lain. Ini orang tuanya, ini kenapa ini anak-anak gitu ya. Ya saya alami juga gitu ya, karena dalam beberapa hal kita punya gaya mengajari anak itu kan berbeda tiap orang gitu ya. Kadang-kadang, kenapa ini anak kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Anak-anak juga mungkin dia merasakan perubahan yang besar, yang tadinya mungkin sambil dia lihat gurunya, lihat temannya. Nah sekarang cuma ibunya terus gitu ya. Kadang-kadang kalau ya mak-mak gitu kita mengerti ya. Kadang-kadang kan suka ngomel gitu ya. Kalau sudah ngomel, anak juga jengkel. Nah ini nih proses adaptasi yang sometimes gitu is so tired gitu ya, sangat melelahkan gitu ya. Dan pada saat melelahkan seperti itu kan akhirnya malah emosi yang keluar gitu. Maka tidak usah heran akhirnya malah terjadi kekerasan di dalam rumah gitu ya. Sehingga yang namanya fungsi yang manifest itu malah jadi laten gitu ya. Diharapkan tidak terjadi kok malah terjadi kekerasan. Dan yang menyedihkannya itu karena justru orang yang terdekat gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita lagi emosi itu biasanya kalau diikuti kan belum puas kayaknya kalau kita belum mengeluarkannya gitu ya. Makanya kalau dalam agama misalnya dalam Islam itu disuruh istighfar, berwudu dan sebagainya ya, salah satu untuk mengurangi gitu, atau harus dipisahkan gitu. Nah yang menjadi beban berat lagi itu karena keterlibatan seorang ayah juga misalnya agak kurang gitu. Ya. Karena selalu merasa yang namanya anak itu pasti ibunya lah, urusan anak ibu gitu, urusan cari nafkah saya gitu. Akhirnya nah ini yang menjadi memicu gitu ya kekerasan, dan itu agak sulit ya. Keluarga lain juga untuk intervensi agak sulit karena dianggap sebagai urusan rumah tangganya itu. Baik. Demikian. Oke. Luar biasa, ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi ketika kita berada di satu tempat yang lama begitu ya. Selama pandemi ini banyak sekali perubahan seperti dikatakan tadi, dari perubahan pola keseharian, pola belajar, kemudian juga pembagian peran di rumah tangga, itu semuanya ujung-ujungnya berdampak pada tekanan gitu ya. Adaptasinya melelahkan, ujung-ujungnya baik ayah, ibu dan anak semuanya stres. Kalau udah stres ujung-ujungnya jadi emosi, yang nggak ada tanduknya jadi muncul semua tanduknya ya, dan itu memicu kekerasan. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya kita bisa mengantisipasi ini ke depannya? Dan kita akan melihat salah satu contoh kasus kekerasan juga yang sedang terjadi saat ini. Kita akan ketahui bagaimana sejauh mana sebenarnya penanganannya. Kita akan kembali di sesi yang selanjutnya. Kita akan jeda dulu sesaat, tetaplah bersama kami di Indonesia Sepekan. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Smart listener, kasus kekerasan pada anak di Sulsel mengancam generasi penerus, itulah topik kita di hari ini, dan pastinya masih bersama dengan para narasumber saya. Sebelum kita lanjut, saya mau menyapa terlebih dahulu perwakilan dari MUI Sulawesi Selatan, ada Bapak
Dr. HM Ishak Samad MA. Assalamualaikum Pak Ishak, apa kabarnya? Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf ini baru join karena baru selesai tadi ada diskusi tentang larangan menista agama. Ini menarik juga. Baru selesai, alhamdulillah ya. Oke, tidak apa-apa Pak. Terima kasih juga sudah mau bergabung bersama kami dan nanti bisa ikut dalam obrolan kita ya. Nah, selanjutnya saya ingin membuka mata kita semua juga bahwa saat ini memang kita sedang dikhawatirkan, dirisaukan dengan kasus kekerasan yang berulang kali dan sepertinya kalau kita melihat pemberitaan di media-media begitu ya, kasus kekerasan itu sebenarnya tidak luput dalam pemberitaan. Salah satu contoh kasus kekerasan pada anak yang saat ini juga sedang ditangani adalah kasus yang menimpa adik AP di Kabupaten Goa yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan 4 orang dewasa menganiaya korban dengan satu modus tertentu. Kita akan tanyakan langsung kepada Sekretaris Camat Tinggi Moncong, ada Pak Ashar. Pak Ashar, bagaimana kondisi adik AP sekarang? Mohon maaf ya Bu, saya punya jaringan kurang bagus ini. Ya, suaranya jelas Pak, kami dengarkan dengan baik. Suara saya terdengar dengan jelas? Halo. Yap, suara Bapak kami dengarkan dengan jelas. Kedengaran Bu ya? Iya. Oke, baik, Pak Ashar. Jaringan ini agak bermasalah, Bu. Tapi kami mendengarkannya dengan sangat jelas di sini. Suara saya terdengar dengan jelas kah? Gimana, Bu? Iya, baik. Pak Ashar, bagaimana kondisi adik AP sekarang? Alhamdulillah, sementara adik AP ini kan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Syekh Yusuf. Sementara masih dalam pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa. Alhamdulillah ADAP sementara sudah dalam kondisi membaik. Sudah dilakukan operasi juga Pak? Ya, alhamdulillah udah 3 hari pelaksanaan operasinya. Sementara adik kita itu ya dalam perawatan terus oleh bidang ahli yang dipantau langsung oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke, baik. Jadi untuk masa recovery-nya kira-kira berapa lama kemudian adik AP bisa pulih kembali, kemudian at least bisa keluar dari rumah sakit dan kembali ke keluarga? Sementara ini belum ada kami memperoleh kapan adik AP ini dapat keluar. Karena masih dalam penanganan, mungkin kami juga butuh informasi dari pihak rumah sakit. Cuma untuk kali ini kami cuma memantau aja kondisi-kondisi ADAP untuk melihat sebagaimana perkembangannya, bagaimana kondisi setelah pasca terjadi insiden adik kita ini. Alhamdulillah mungkin dari segi psikisnya ini juga agak sudah membaik. Begitu, Bu. Ya. Nah, Pak Ashar boleh diceritakan sedikit tidak bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dari kasus yang menimpa adik AP ini sehingga akhirnya dia terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit mendapatkan penanganan medis khususnya di matanya ya, dan orang tuanya ini sekarang juga tengah ditahan begitu Pak ya? Seperti apa sebenarnya kejadiannya atau motif dari orang tua dari informasi yang didapatkan oleh pihak kecamatan? Ya, makasih Bu. Kalau kami dari pihak kecamatan pada hari Selasa pas kejadian kurang lebih jam 22 waktu Indonesia Barat, kami juga mendapat informasi telah terjadi insiden antara orang tua dan anaknya si AP ini, seperti yang kita sama-sama lihat di media, bahwa kejadian tersebut ini kita menduga adanya mungkin ajaran-ajaran yang dituntut oleh orang tuanya. Dari pemeriksaan dari pihak kepolisian, ibunya ini seolah-olah
tidak dalam kesadaran. Makanya kami menduga ada ajaran-ajaran yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kita, sehingga orang tua ini tanpa sadar melakukan kegiatan tersebut. Jadi hasil pemeriksaan dari pihak berwenang kepolisian, si ibu ini juga belum sadar betul. Jadi sementara penanganan pada salah satu juga rumah sakit, bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi pada si ibu dan orang tuanya. Berarti hingga sekarang orang tuanya bahkan tidak sadarkan diri? Pada waktu kejadian, ibunya juga menurut saksi yang ada di TKP, artinya kondisi tidak normal. Ya, tidak menyadarkan diri. Baik. Ya. Dan kemudian sebenarnya apa motif yang mendorong kemudian orang tua bahkan hingga kakek dan pamannya ikut melakukan kekerasan terhadap AP? Ya. Menurut informasi yang ada dari pihak kelurahan dan kepala lingkungan, orang tua si korban ini merupakan juga dia ada salah satu ajaran yang mereka geluti, yang kami juga kurang paham di sekitar-sekitarnya, bahkan tetangganya sendiri juga tidak mengerti. Ini aliran-aliran apa yang mereka sementara ikuti, sehingga dalam kondisi waktu hari H ini kan mereka ini tidak dari semua keluarga, baik pamannya, bapaknya maupun neneknya ini dalam kondisi tidak normal. Artinya mungkin dalam pengaruh-pengaruh ya mungkin malu jahat lah, kami juga kurang mengerti sebenarnya bagaimana. Kemarin kami turun ke lokasi bersama dengan MUI, dengan Kakan Depak. Kami ke TKP, lokasi rumah yang kejadian ini, kami juga belum mendapatkan apa-apa yang bisa menjadikan bahan untuk mengetahui seberapa atau sebagaimana orang tuanya ini, apa aliran apa yang mereka ikuti. Warga sekitar pun kita interogasi, mereka juga kurang mengerti. Ya, bagaimana dengan keluarganya yang lain, Pak? Keluarganya lain juga kita temui, keluarga yang lain. Ini yang kami pantau selama ini untuk aliran mereka ini kan kurang lebih dari informasi dari kepala lingkungan dan lurah setempat, kurang lebih keluarga yang berada di lokasi lingkungan Lembang Panai ini kan kurang lebih 31 orang. Nah, ini satu rumpun semua. Nah, sementara kami dari pihak berwenang juga sementara mendalami motifnya sebenarnya apa. Oke, baik. Saya mau ke Bu Kadis. Ibu Kadis, pemantauan langsung Ibu sudah seperti apa Ibu? Apakah Ibu mendatangi langsung korban dan melihat seperti apa kasusnya atau bagaimana Ibu? Betul, jadi waktu setelah pada hari dioperasi, Bapak Gubernur memerintahkan langsung untuk mengecek kondisi korban, dan saya alhamdulillah sempat masuk di kamar operasi, bertemu dengan tim dokter, dan untung saja kondisi mata anak yang trauma tersebut itu belum sampai ke korneanya, sehingga masih di sklera dan konjungtiva itu seluruhnya sudah mengalami luka, dan bahkan di sebelah bagian bawah itu malah sudah hilang semua. Kalau yang di atas masih ada robekan-robekan, itulah yang dijahit oleh dokter dan alhamdulillah bisa sembuh baik, dan yang di bawah itu memerlukan waktu sekitar 4-6 bulan pengobatan. Dan saya rasa itu reversibelnya kembali melihat, dan memang tidak ada gangguan penglihatan. Anak tersebut bisa melihat. Ya hanya sedikit kosmetik, tetapi itu setelah 4-6 bulan pengobatan bisa sembuh total. Alhamdulillah untuk cepat penanganannya. Oke, berarti potensi sembuhnya cukup besar ya setelah pengobatan dan perawatan sekitar sampai 6 bulan begitu Bu ya? 6 bulan.
Dan trauma di sekitar yang lain hanya mata sebelah kanan saja, yang lain tangan dan lain tubuh yang lain tidak ada kekerasan di tubuh yang lain. Hanya sekarang kan faktor yang paling berat karena anak itu belum berfungsi, fungsi kognitifnya. Ini kan masalah psikis yang anak itu kadang masih sering menangis, tapi karena pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman DP3A Dalduka B, UPT PPA-nya yang langsung datang menstimulasi, mendampingi, ada teman-teman anaknya, memberikan mainan-mainan, mensupport, Bapak Gubernur sendiri juga datang, Ibu PLT Gubernur juga datang, itu semua teman-teman PKK, itu semua memberikan anak-anak semangat untuk pemulihan secara psikis. Dan ini terus dilakukan pendampingan. Baik. Nah, ketika nanti adik AP ini sudah bisa menjalani rawat jalan istilahnya ya, tapi tetap didampingi terus oleh pemerintah seperti itu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya, kemana kemudian AP ini akan dikembalikan? Apakah setelah menjalani perawatan, menjalani pendampingan, ketika pulih, apakah akan dikembalikan sepenuhnya kepada keluarga? Kerabat yang lain atau seperti apa? Apakah dikarantina atau bagaimana? Karena kan hingga sejauh ini kan dicurigai bahkan diduga keluarganya ini memang menganut sebuah ajaran, begitu ya, yang ditakutkan ke depannya kondisi ini akan kembali terulang, kejadian akan kembali terulang. Seperti apa itu Bu Kadis? Ya betul, idealnya kan memang sebagai orang tua itu kan melindungi, mengayomi anak untuk tumbuh dan berkembang. Tapi karena ini ada masalah yang faktor tadi adanya kejiwaan dan juga adanya stres yang berat dari orang tuanya, ada bisikan-bisikan menurut informasi karena dirujuk di salah satu rumah sakit untuk menangani kasus kejiwaan kedua orang tuanya, yakni ada bisikan-bisikan halusinasi. Ini sangat penting sekali adalah pemisahan antara korban dengan pelaku. Ya, dan ini sekarang kita baik di kabupaten dan juga di provinsi kita menyiapkan namanya rumah aman. Rumah aman itu sebelumnya di asesmen dulu, dianalisis bagaimana kondisi anak tersebut, kemudian kita lakukan pendampingan sampai kembali anak tersebut itu sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian kalau memang kabupaten membutuhkan untuk tindakan pendampingan yang lebih lanjut di provinsi, itu kita siap, dan juga setelah itu kita asesmen lagi, melihat paling bagus sebenarnya untuk pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut itu kembali kepada keluarganya. Tentunya kita melihat keluarga terdekat yang memang memberikan rasa aman kepada anak tersebut. Ini yang perlu kita kembali kepada mencari kira-kira keluarga dekat yang memang mampu untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut sehingga bisa tumbuh, pemenuhan hak anaknya itu terpenuhi. Itu saat ini yang kita sedang laksanakan, Bu. Terima kasih Bu Kadis. Selanjutnya Pak Ashar, sekarang yang mendampingi adik AP dari keluarga siapa? Si Bayu itu, Bu. Ini kan merupakan sepupu kedua kalinya. Sepupu dua kalinya ya, setiap hari menjaga di rumah sakit? Setiap hari. Oke, baik. Nah, ke depannya nih, apa langkah yang ingin dilakukan juga oleh pihak kecamatan dan juga bersinergi dengan kabupaten dan provinsi untuk selanjutnya kita bisa menangani dan mengawal kasus AP ini sampai selesai begitu. Baik orang tuanya mendapatkan penanganan hukum yang setimpal dan juga AP bisa mendapatkan haknya sebagai anak. Betul. Jadi, halo. Ya, silakan Pak. Sementara kami pihak kecamatan juga hari Kamis kemarin melaksanakan pencerahan kalbu di samping rumah si korban ini dan pelaku, sambil kita juga mengundang seluruh masyarakat sekitar. Makanya alhamdulillah dari Kemenak juga melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan serentak kami juga pada malam Jumat mengadakan doa dan zikir bersama di semua wilayah kami, baik
6 kelurahan dan 1 desa, yang mana kami punya wilayah kan cuma 7 wilayah, Bu. Ada 6 kelurahan dan 1 desa. Jadi serentak setiap malam Jumat kami melaksanakan doa dan zikir, menindaklanjuti kejadian-kejadian yang menimpa wilayah kami. Nah, jadi ini antisipasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ashar untuk waktunya. Dan terima kasih kami dulu, Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Sehat terus ya, sukses dan selamat menjalankan aktivitas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, smart listener, kami masih akan kembali melanjutkan obrolan ini. Nanti kita akan ngobrol juga dengan Pak Ishak dan masih ada Ibu Luciana serta Ibu Nufida di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Sepekan. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Smart listener, kami kembali menyapa Anda yang ada di Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Kita masih dalam Indonesia Sepekan yang bersiaran langsung dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Radio Smart FM Makassar, membahas tentang kasus kekerasan pada anak di Sulsel mengancam generasi penerus. Kita lanjut lagi untuk melihat bagaimana sebenarnya pandanganmu ini terhadap kasus kekerasan pada anak yang dilatar belakangi karena adanya bisikan-bisikan gitu ya, bisikan-bisikan gaib atau karena adanya ajaran sesat yang diikuti oleh pelaku kekerasan. Namun sebelum itu, saya juga mengajak Anda smart listener untuk bergabung bersama kami, baik itu melalui WhatsApp di 0811461011 atau bisa langsung tuliskan komentar Anda atau pertanyaan Anda di kolom komentar di live streaming kami di YouTube channel Smart FM Jakarta dan Smart FM Makassar. Kita ke Pak Ishak. Pak Ishak, bagaimana pandanganmu soal kasus kekerasan yang terjadi di Sulawesi Selatan ini kepada anak, khususnya karena ada latar belakang ajaran sesat, bisikan-bisikan goib dan lain sebagainya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Kadis, Ibu Kadis, Provinsi Sulawesi Selatan, juga para narasumber dan host, serta seluruh smart listener di seluruh jaringan nasional Indonesia. Alhamdulillah senang sekali bisa join ini. Dan tadi bagaimana tanggapan MUI terkait dengan kasus Ananda AP di Goa. Yang pertama tentu kami atas nama pengurus dan juga tokoh agama menyampaikan rasa prihatin ya, dan mendoakan insya Allah semoga AP insya Allah cepat dipulihkan. Apalagi tadi Ibu Kadis sudah menyampaikan bahwa sudah dalam kondisi baik, dan juga kita mendengar di berita wawancara dengan dokter yang menangani bahwa insya Allah Ananda AP itu bisa melihat secara sempurna, tentu dengan penanganan yang baik gitu ya. Nah karena itu sekali lagi kami atas nama tokoh agama, tokoh masyarakat menyampaikan rasa simpati dan mendoakan. Nah dari sisi agama ya, sebenarnya kalau kita bertanya mengapa seseorang itu bisa kemudian berbuat hal-hal yang di luar dari nalar ya. Nah ini kan kalau orang tua sendiri ya, kakeknya sendiri berkolaborasi untuk melakukan kekerasan terhadap anak, ini kan something wrong ya. Pasti ada yang salah gitu ya, walaupun dengan latar belakang memahami bahwa kalau dilihat videonya yang viral itu kan berusaha untuk mengeluarkan makhluk lain ya di mata anaknya sendiri. Ya ini memang dalam Islam itu disampaikan agar umatnya itu memang perlu menjaga diri dari godaan-godaan setan ya. Nah karena itu kan dalam Islam disebut kita berta'awuz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena
pengaruh dari ibunya itu menurut kami adalah ya itu karena pengaruh dari paham-paham yang dipahami selama ini ya, dan jauh dari nuansa-nuansa ajaran agama. Ya, kalau tadi dari Sekcam ya, alhamdulillah sudah bagus, itu sudah ada zikir-zikir malam Jumat, yasinan ya. Nah, karena dengan begitu itu bisa mengutur setan yang ada di sana gitu. Nah, cuma memang setelah kasus mungkin baru ditangani seperti itu. Ya, padahal seharusnya sebelumnya umat itu memang diberikan pencerahan ya, untuk kemudian melakukan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi tentu saja kami melihat bahwa ini sesuatu yang perlu kita tangani bersama ya, bukan hanya dari sisi perlindungan anaknya saja, tapi bagaimana upaya agar hal seperti ini tidak terulang lagi kepada orang tua yang lain, keluarga yang lain. Karena itu memang dibutuhkan upaya ya dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga tokoh masyarakat setempat ya. Dan tadi memang juga kami disampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa itu juga sudah bergerak untuk kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik kepada umat khususnya di daerah yang bersangkutan. Ya, gitu saya kira. Ya. Tapi Pak Ishak, kalau kita melihat kasus kekerasan yang dilatar belakangnya oleh ajaran sesat atau bahkan tadi seperti saya katakan ya bisikan-bisikan gitu, ini bukan pertama kali terjadi ya. Betul. Sudah beberapa kali, bahkan yang sampai sekarang masih teringat oleh saya, sekitar tahun 2018 lalu ada satu kasus juga seorang ayah bahkan bukan hanya mencongkel tapi memutilasi anaknya. Anak kandungnya sendiri akibat dengan alasan tidak sadarkan diri mendapatkan bisikan-bisikan goib dan lain sebagainya sehingga terdorong untuk anaknya itu dibunuh begitu katakanlah seperti itu. Nah, kalau melihat kasus-kasus seperti ini bagaimana sebenarnya? Apakah memang masyarakat di Sulawesi Selatan ini tingkat kepercayaannya akan ajaran-ajaran tertentu atau hal-hal di luar agama itu masih sangat tinggi atau bagaimana, apa sebenarnya yang kurang? Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat sejarah bagaimana Islam misalnya ya, agama Islam itu masuk di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, kenapa begitu cepat berkembang? Karena sebenarnya memang umat kita itu sudah ada aliran-aliran kepercayaan sebelumnya. Jadi di awal-awal 70-an, 80-an itu masih marak misalnya masyarakat kita yang misalnya mendatangi pohon ya, atau mendatangi kuburan ya, atau naik di gunung Bawah Karaeng ya, naik haji di sana, potong kambing di sana, pulang dari sana langsung haji. Nah, itu beberapa puluh tahun yang lalu ya, dengan keberhasilan dakwah, wali-wali kita menyampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang syirik, yang ini diberi pemahaman. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah, kalaupun ada paling hanya 1-2 saja yang terjadi seperti itu. Ya karena pencerahan oleh para mubalik dan ulama kita. Jadi memang ajaran-ajaran animisme yang berkembang di masyarakat kita itu masih ada sampai sekarang ini. Karena itu memang sangat dibutuhkan partisipasi untuk mengajarkan mereka. Tapi juga dengan melalui pendidikan ya, alhamdulillah dengan pendidikan yang bagus ya, masyarakat kita itu sudah banyak yang terutama anak generasi milenial ya, jarang lagi yang kita temukan seperti itu. Ya karena itu kalau ditanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini, seperti juga kasus-kasus yang lalu munculnya pesugihan, bisikan-bisikan itu ya karena itu ajaran-ajaran animisme itu tadi ya, jadi masih menganggap ada kekuatan lain di luar dari akidah kepada Tuhan misalnya seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ishak untuk jawabannya. Nah, kita lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar, kami akan membacakannya dan mohon untuk ditanggapi begitu ya. Ini pertanyaan mungkin Ibu Lucia bisa menjawab begitu ya, boleh sedikit memberikan tanggapan. Nah, dari Ana Dewan Trading, biasanya penanganan kasus kekerasan pada anak tidak utuh ataupun tidak tuntas
saat ditindaklanjuti begitu. Nah, seperti apa sebenarnya pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak ini biar tuntas begitu ya? Apakah diperlukan manajemen penanganan kasus khusus atau sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah setempat seperti apa? Nanti saya ke Ibu Lucia dulu, baru nanti ditambahkan oleh Bu Kadis. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Memang salah satu penanganan kasus terhadap anak ini memang kadangkala tidak lanjut ya proses, khususnya untuk proses hukum. Misalnya ya banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang terdekat, misalnya kalau ayah kandungnya, kakeknya ya, itu kemudian tidak lanjut karena tidak terlaporkan. Nah, kenapa? Karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya ada pemahaman bahwa ini adalah aib keluarga ya, dan kemudian itu malu, ada budaya malu untuk melaporkan. Yang kedua adalah kalau misalnya pelakunya adalah ayahnya atau kakeknya, ini kan kalau menggunakan undang-undang perlindungan anak, maka ini adalah delik biasa di dalam hukum acara pidana kita. Nah, kalau dia delik biasa, seperti misalnya kasus AP ini, maka pasti ancaman hukumannya akan tinggi. Nah, ini sebenarnya dikembalikan lagi pada bagaimana aparat penegak hukum bisa melakukan proses hukumnya. Karena di satu sisi misalnya pelakunya adalah keseluruhan orang keluarganya ya. Ini kan yang terlibat ibunya, bapaknya, bahkan kakeknya ya. Nah, kalau misalnya mereka semua kemudian harus ditahan, kembali lagi bagaimana dengan pengasuhan anak. Jadi memang kekerasan terhadap anak ini harus dilihat dampak luasnya ya, bahwa sebenarnya penanganannya bukan hanya sampai pada bahwa kasus ini diproses hukum dan pelaku mendapatkan penjaraan, tapi juga harus memikirkan pasca kasus ini ditangani, ini bagaimana dengan kelangsungan hidup anak ini. Tadi Ibu Kadis sudah bilang bahwa penting ada pembatasan antara pelaku dengan korban, sementara pelakunya ini adalah ibunya atau orang tuanya. Nah itu bagaimana? Sementara di satu sisi mungkin juga nanti Bu Kadis bisa menjelaskan lebih jauh, apakah negara cukup punya fasilitas ya, kemudian sarana dan prasarana untuk mengambil alih peran orang tua itu tadi terkait dengan pengasuhan anak. Nah, jadi memang untuk penanganan kasus-kasus itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang lain. Itulah sebabnya maka sebenarnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak itu banyak yang kemudian prosesnya tidak berlanjut karena memang banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ya, selain tantangan pada proses penanganan kasus melalui jalur litigasinya. Mungkin itu Mbak Rifa, makasih. Oke, berarti dengan tantangan yang beragam ini dibutuhkan manajerial atau manajemen kasus yang khusus begitu ya, untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini, begitu Ibu Lucia? Iya, betul. Harus penanganannya harus komprehensif. Jadi bukan hanya pada penanganan kasus secara hukum. Oke, nah selanjutnya Bu Kadis, seperti apa sejauh ini penanganan kasus kekerasan yang Ibu kawal langsung juga begitu ya ketika ada kekerasan terjadi pada anak, dan sejauh apa sebenarnya pemerintah mengawal itu? Hingga adakah batasan tertentu, hingga kasus ini sampai di tahap mana udah selesai tugas kita, atau seperti apa? Boleh dijelaskan, tapi sebelum menjawab itu kita akan jeda dulu sesaat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Sepekan. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Smart Listener, kita kembali lagi dalam Indonesia Sepekan, dan tadi sempat ada pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh Ibu Kadis. Silakan Bu Kadis, sejauh mana sebenarnya penanganan kasus kekerasan atau pemerintah itu
dalam hal ini DP3A itu mendampingi sejauh mana sih, sampai mana gitu? Adakah batasannya atau seperti apa? Ya, jadi kita Mbak Rifa selaku pemerintah dalam hal ini yang mempunyai leading sektor dalam menangani perlindungan anak, bukan hanya menangani kasus kekerasan dari kementerian pusat sampai di tingkat provinsi dan kabupaten kota, itu sebelumnya ada namanya juga program pencegahan. Bagaimana kita pemenuhan hak anak, kemudian kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Sampai saat ini masyarakat sudah banyak aware terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekitar lingkungan. Dan juga selama ini Undang-Undang Perlindungan Anak yang terus disosialisasikan, ini juga yang membuat masyarakat semakin sadar, sehingga kalau penemuan kasus-kasus dan juga kita bantuan media untuk saat ini dengan adanya digital saat ini, sehingga kasus-kasus itu banyak ditemukan. Dan ini sebagai pemerintah kami juga ada namanya unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak yang mulai di tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota. Dan alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini kita maksimalkan kapasitas, karena kasus-kasus kekerasan terjadi kepada anak, karena tadi yang disampaikan Ibu Lucy dan juga survei mengatakan bahwa terjadinya bukan orang jauh, dan ini sangat sensitif sekali karena yang terjadinya biasa adalah dekat dengan korban. Dan tidak semua berarti tidak semua harus diselesaikan dengan hukum. Dalam hal ini pendampingan, makanya unit pelaksana teknis pendampingan perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak itu secara humanis. Pendampingannya dengan psikolog di sini. Bagaimana kita melihat aspek-aspek anak-anak tersebut, korban-korban tersebut dalam hal kita melakukan pendampingan. Jadi layanan pendampingan korban di sini secara pemerintah UPT memberikan pelayanan pertama penerimaan pengaduan. Kalau di provinsi itu adalah rujukan. Jadi misalnya kabupaten kota menangani UPT-nya atau UPT dinas P2A-nya, kalau memang butuh untuk pendampingan lebih lanjut karena kita ada tersedia psikolog klinis, ada konselor, itu dia biasanya rujuk ke provinsi. Dan ini juga untuk keamanan dan juga pemulihan anak tersebut setelah di assessment. Jadi provinsi siap dalam hal ini. Pertama ada penerimaan pengaduan, kemudian kita lihat perlunya layanan psikolog, kemudian juga perlunya layanan hukum kalau memang harus ada pendampingan hukum dalam hal ini. Tapi tidak semua diselesaikan dengan hukum. Kemudian kita layanan konseling, kemudian pengelolaan kasus yang tadi perlunya misalnya perlindungan rumah aman. Terus kalau memang butuh layanan mediasi, kita juga mediasi. Ini yang sering banyak kita lakukan, adanya mediasi. Kalau memang orang tua tersebut misalnya masih bisa kita memulihkan untuk melakukan hak-haknya dalam hal pengasuhan. Juga layanan perjangkauan, kemudian layanan pendampingan korban. Ini kita berharap khusus untuk kejadian anak tersebut ini ya, yang paling dipentingkan adalah pasca kejadian, di mana memastikan anak tersebut merasa secure, aman di lingkungannya. Berhubung karena anak tersebut masih usianya 6 tahun, dia masih fungsi kognitifnya itu masih berkembang, sehingga yang perlu sekali kita lakukan di sini adalah dia belum paham betul bagaimana konsep yang terjadi padanya. Dia hanya merasa kesakitan, sehingga anak tersebut harus bagaimana kita menghilangkan, diedukasi nilai kebaikan dalam dirinya, sehingga dia tetap tumbuh menjadi anak yang seperti normalnya. Di sini pemerintah serta masyarakat perlu sama-sama memperhatikan lingkungan agar anak tersebut tumbuh secara aman, secara fisik maupun emosional. Jadi di sini memang kita perlunya pendampingan, berkoordinasi dengan kabupaten kota tempat di mana korban tersebut atau kejadian tersebut. Baik, begitu, baik. Baik, terima kasih Ibu Kadi. Selanjutnya kita bacakan dulu komentar yang masuk di kanal YouTube Smart FM. Di kanal YouTube Smart FM Jakarta dari Asia Halim, sangat bagus pembahasan ini.
karena saat ini kekerasan terhadap anak dan bully dari kakak orang tua itu meningkat gitu. Korban pun sulit melaporkan karena belum ada power, karena dia juga masih anak-anak sehingga akhirnya memendam aja, takut melaporkan. Tokoh agama juga wajib menasehati bahwa bakti orang tua ke anak juga wajib, bukan hanya bakti anak saja ke orang tua yang sering didengungkan tokoh agama. Jadi timbul kesewenang-wenangan seperti itu. Nah, kemudian kalau komentar dari Ali, kejadian kekerasan anak di sekitar kita hampir setiap hari terjadi sebenarnya. Hanya saja beberapa kasus tidak diketahui, misalnya oleh orang dinas terkait, karena biasanya tetangga tidak mau melaporkan, tidak mau ikut campur hal tersebut walaupun melihat langsung kejadiannya. Nah, boleh ditanggapi mungkin dari Pak Ishak dulu deh. Komentar netizen kita yang sudah bergabung di kanal YouTube, bagaimana komentarnya soal bakti, bukan hanya bakti anak ke orang tua, tapi juga orang tua ke anak gitu. Ya, betul sekali ya. Jadi Islam itu memang mengajarkan bukan hanya bagaimana anak berbuat birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi sebenarnya ada tanggung jawab orang tua kepada anaknya, karena anak itu merupakan titipan dari Tuhan, amanah, ya. Yang amanah itu ya tanggung jawab. Jadi kalau anak itu tidak hidup dengan baik, tidak tertangani dengan baik, maka itu orang tua bisa di akhirat, ya, dalam akidah Islam itu, keimanan Islam, di akhirat nanti itu misalnya ayahnya sudah masuk surga, ya, misalnya ibunya sudah masuk surga karena amalnya, terus anaknya masuk neraka gitu, ya, itu anaknya bisa protes sama Tuhan, ya Tuhan, itu orang tuaku masuk surga, ya, dan saya masuk di neraka ini karena dia tidak pernah membimbing saya, tidak pernah mengarahkan saya dibiarkan saja hidup tanpa bimbingan, tanpa pendidikan. Nah, itu bisa saja orang tuanya kemudian diseret ke siksaan itu gara-gara tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik. Ya, karena itu memang kita sebagai orang tua itu dituntut memiliki tanggung jawab untuk mendidik, ya, mengarahkan anak-anak kita. Nah, karena kalau sudah terjadi orang tua sendiri yang melakukan kekerasan kepada anak, nah itu yang memang beda, ya, mendidik itu dengan melakukan hal-hal. Jadi kalau Nabi memang mengatakan bahwa kalau anakmu tidak mau sholat, ya pukul pantatnya, pukul kakinya, gitu, ya. Nah, apakah itu dianggap kekerasan dengan memukulan? Nah, memukul seperti itu harus dilihat konteksnya, bahwa itu konteksnya dalam pendidikan, karena situasinya sudah berbeda. Anak sekarang dengan anak dulu beda. Ya, mungkin sekedar ilustrasi saja, ayah saya dulu guru mengaji di kampung, ya. Jadi kalau anak-anak dipukul atau dihukum sama ayah saya itu, orang tuanya justru gembira. Ya, jadi kalau ada anak melapor, ayah saya dipukul guru tadi di tempat mengaji, ayahnya justru ambil lagi, dia tambah lagi itu pukulannya kepada anaknya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dapat keberkahan dulu, sekarang tidak bisa begitu lagi, ya. Karena situasinya yang berbeda begitu. Ya. Jadi memang tanggung jawab orang tua kepada anak itu sangat penting untuk kemudian mendidik anak-anaknya, ya. Bukan hanya dituntut anak yang harus baik kepada orang tua, tapi bagaimana juga orang tua bisa bertanggung jawab untuk mengarahkan. Dan kalau sudah diarahkan, sudah dididik, ya itu sudah tanggung jawab anaknya sendiri nanti di akhirat. Ya, gitu kira-kira, ya. Baik, terima kasih Pak Ishak. Saya mau ke Ibu Nufida. Ibu Nufida, ini tadi kalau menanggapi kekerasan pada anak, memang dari komentar netizen kita tadi, setiap hari sebenarnya terjadi gitu, ya. Bahkan tetangga pun ada yang menyaksikan kejadian itu gitu. Tapi kan dalam hal ini anak itu, ya mungkin karena mereka merasa saya anak, saya masih kecil, saya nggak punya power, saya nggak tahu mau lapor kemana juga. Tetangga pun yang mungkin melihat kekerasan yang terjadi tidak mau ikut campur, sehingga kekerasan terus terjadi, terus menerus tidak tertangani, dan bahkan tidak diketahui oleh dinas terkait begitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana
apa ya, kalau kita lihat kondisi sosialnya masyarakat dengan kejadian seperti ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kritis ya. Saya berpikir mungkin yang bertanya ini anak milenial gitu ya. Apa yang dialami oleh Pak Ishak gitu ya, yang memperlihatkan kepada kita bahwa dalam konteks mendidik boleh memukul gitu ya. Tapi mungkin pukulannya bukan pukulan yang akhirnya menyakitkan ya, secara fisik maupun secara psikis kepada anak gitu ya. Kita melihat di dalam keluarga itu memang relasi kuasa itu ada gitu ya, ada karena orang tua secara usia mereka lebih gitu, sementara anak tidak punya kekuasaan apa-apa dan dia masih punya ketergantungan yang tinggi kepada orang tua. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwa banyak orang tua yang mereka menjadi orang tua ya jadi orang tua saja gitu ya, dalam arti bahwa saya mengajari hanya seperti bapak saya gitu. Ternyata kan sesuai zamannya beda gitu ya. Anak-anak sekarang lebih kritis gitu ya dalam memberi kalau mengalami sesuatu dia akan bertanya, dan itu ternyata diperlukan pengetahuan khusus bagi orang tua tentang parenting misalnya ya. Sekarang banyak ya di media orang menawarkan, banyak organisasi juga yang menawarkan untuk parenting gitu. Jadi bagaimana anak dan orang tua mencapai dialog gitu ya, ada dialog tentang saya maunya diapakan gitu, saya akan diapakan, kamu maunya diapakan gitu ya. Dengan dialog seperti ini akan terjadi konsensus ya, kesepakatan antara anak dan orang tua gitu ya, karena orang tua dalam beberapa hal sering juga ketinggalan informasi gitu ya. Sementara anak rajin di gadget gitu kan, kita kayak seperti banjir ya informasi. Orang tua pakai gadget ya hanya mungkin pada saat tidak bekerja gitu ya. Apalagi kalau emak-emak kodong gitu ya. Setengah mati dia, sudah harus masak dan sebagainya gitu ya. Ketika mereka mengetahui tentang apa yang dibutuhkan anak dan anak juga tahu di mana posisi orang tua, saya pikir keduanya akan melakukan bakti yang sama ya. Tadi dibilang Pak Ishak tentang birrul walidain, memang wajib menghormati orang tua gitu. Tapi orang tua juga memang punya kewajiban yang tinggi untuk melindungi anak. Satu persoalan juga sebenarnya di kita ini, anak di Indonesia itu kan tidak terlalu mandiri gitu ya. Bahkan pada usia kuliah kita akui gitu, kita masih minta duit sama orang tua gitu ya. Setelah nikah juga gitu. Jadi kemandirian kita memang agak kurang. Kalau misalnya ada kekerasan, mungkin dalam konteks agama kekerasan itu adalah untuk mendidik gitu. Tetapi orang tua punya kewajiban untuk menjelaskan mengapa saya melakukan seperti ini gitu. Ketika anak tidak mengetahui penjelasan, maka anak hanya akan memendam gitu ya, sehingga ada namanya luka pengasuhan masa kecil gitu ya. Karena posisinya tidak seimbang gitu. Kalau misalnya ada kekerasan, biasanya kalau orang tua sudah sudah agak stres, ngasih tahu tidak didengar, biasanya oh kamu begini terus ya, padahal mungkin pada saat itu saja. Tapi karena emosi akhirnya anak selalu bilang terus menerus padahal tidak gitu. Akhirnya kan kekerasan terjadi dan seolah-olah orang lain bilang itu kan bapak ibunya lagi mendidik, nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata menyakitkan dan sering tidak disertai oleh penjelasan. Nah, bagaimana seorang anak bisa menceritakan kepada yang lain, biasanya kan kakek nenek. Nah, kalau kasusnya AP ini kasihan juga ya, malah kakek neneknya ikut terlibat dalam kekerasan gitu. Biasanya kalau kakek sama nenek itu kan siap pasang badan untuk cucunya gitu. Nah, kalau misalnya semua orang tua di dalam rumah gitu kemudian tidak malah terlibat dalam kekerasan, ya itu memang sudah jadi jadi masalah gitu, sudah ada disfungsi keluarga gitu, makanya harus dicegah gitu ya. Seorang anak biasanya punya peer group ya, mereka punya kelompok persahabatan ya, 2 orang atau 3 orang, biasanya mereka saling curhat. Nanti dari curhat ini
mereka saling menguatkan satu sama lain, atau bahkan mungkin bisa jadi juga protes gitu ya sama orang tua. Kenapa saya dipukul mama? Nah, kalau misalnya anak sudah bertanya seperti itu, maka sudah kewajiban dari orang tua menjelaskan. Saya pukul dalam arti apa, tetapi kan pukulannya jangan sampai yang akhirnya meninggalkan bekas gitu ya. Bahkan untuk memukul pantat juga itu kan pantat bagian yang lembut gitu ya, kaki juga. Tapi tidak boleh dengan keras sehingga meninggalkan bekas gitu ya. Tetap ada penjelasan, dan dipukulnya juga pada usia 10 tahun setelah lama dididik harus sholat misalnya ya 7 tahun gitu ya. Kalau misalnya dia sudah menceritakan kepada teman sebayanya gitu ya, peer groupnya, berarti dia kan punya channel ya, informasi. Jadi nanti kalau kekerasannya itu sudah melewati batas, maka peer group ini bisa menjadi kelompok pendukung gitu ya, pemulihan kepada seorang anak yang mengalami kekerasan. Dan ketika ada kekerasan, biasanya tetangga berpikir nggak usah ikut campur ya, tetapi mungkin perlunya itu tadinya Ibu Kadis bilang ada pencegahan melalui sosialisasi. Nah ini sampai di titik mana sebenarnya sosialisasi ini? Apakah setiap rumah tangga didatangi, atau misalnya Pak RT, Pak RW menjelaskan, atau seperti apa? Mungkin itu mekanismenya butuh kerjasama dari semua pihak. Memang tidak bisa kemudian. Tapi yang pasti bahwa ketika seorang anak tidak bisa bersuara, sesungguhnya mereka punya peer group gitu ya. Kalau tidak ada peer groupnya, coba lihat medsosnya. Di medsos kan suka banyak sekarang ya, sedikit-sedikit tuh anak bercerita, ini gitu ya, bahkan ada juga yang sampai menghujat orang tuanya gitu ya. Dalam konteks norma sosial itu sudah tidak normal gitu, makanya harus diluruskan, dan diluruskannya itu adalah dengan agama. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Nufida. Dan selain kita melihat bagaimana kasus kekerasan itu terjadi, kita juga pastinya akan melihat gimana dampaknya ke depan gitu ya. Dampaknya secara jangka panjang atau jangka pendek dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan tadi dari pemerintah saya yakin juga sudah ada langkah pencegahan, tapi sudah sejauh mana sih pencegahan tersebut dilakukan, seperti apa programnya, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Sembari juga kita akan membacakan nanti komentar lain yang masuk melalui kanal YouTube Smart FM. Tetaplah bersama kami di Indonesia Sepekan. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Smart Listener di Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Kami kembali menyapa Anda dari Indonesia Sepekan, program yang disiarkan hari ini langsung dari Sulawesi Selatan ya. Dan saya juga ingin menyapa untuk rekan-rekan Smart Listener juga yang masih setia menyaksikan live streaming kami di kanal YouTube Smart FM Makassar dan juga Smart FM Jakarta. Saya ingin menyapa Pak Arif Budianto. Selamat siang Pak Arif Budianto. Katanya nih, masyarakat harus lebih peduli dan sensitif terhadap hal yang seperti ini. Jangan membiarkan apabila sudah ada indikasi yang mencurigakan dalam tanda kutip kekerasan yang dilakukan. Harus ada kerjasama yang baik antara tokoh masyarakat dengan aparat pemerintahan. Nah, kerjasama yang baik antara aparat pemerintah dan juga tokoh masyarakat memang harus dilakukan agar bersinergi, penanganannya bisa nggak timpang gitu ya, seiring sejalan begitu. Nah, sekarang saya mau ke Ibu Kadis dulu. Bagaimana sebenarnya sih koordinasi dan juga penanganan langsung dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak ya? Melihat memang saya yakin nih Provinsi Sulawesi Selatan juga akan mendapatkan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak di tahun 2021, tapi ini sepertinya berbanding terbalik nih dengan kasus kekerasan yang terjadi gitu. Apa sebenarnya yang miss di situ, Ibu Kadis? Betul. Jadi proporsi jumlah anak dari populasi penduduk itu sepertiga. Jadi kalau misalnya di Sulawesi Selatan sekarang jumlah penduduk 8 juta, itu proporsi anak di bawah 18 tahun itu sekitar 3 jutaan. Sementara kasus yang kita lihat memang
yang dilaporkan 2.600 2020 itu seperti fenomena gunung es. Artinya mungkin banyak kasus yang terjadi yang tidak sampai terlaporkan, tapi ini bisa mengganggu tumbuh kembang anak, khususnya dalam hal fisik dan psikisnya. Dan itulah kita perkuat fungsi koordinasi ini. Sebenarnya kita yang perkuat adalah pencegahan. Walaupun di dinas kami ada fungsi pencegahan, ada pendampingan korban, UPT PPA, ada juga program kita selain Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yakni bagaimana masyarakat itu terakses terhadap bagaimana kita edukasi pola pengasuhan anak. Ini yang bagus sekali Puspaga sebenarnya, ini aksesnya masyarakat ke layanan Puspaga, karena di sana dia mendapatkan konsultasi gratis, one stop service, dan tidak memerlukan pakai surat-surat di sana. Beda kalau kita ke puskesmas pakai surat rujukan dan pakai ini. Kalau di Puspaga kita kembangkan sekarang seluruh kabupaten kota itu ada 1 Puspaga di kabupaten kota, kalau bisa sampai di tingkat kecamatan. Ini dalam rangka mencegah dan juga edukasi, bisa menemukan dan juga kita aktifkan forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Ini sudah terbentuk di 24 kabupaten kota, forum anak. Nah, salah satu indikator penilaian daripada kabupaten kota layak anak kan bagaimana pemenuhan hak anak. Dan juga untuk bagaimana tadi koordinasi masyarakat dengan pemerintah, ada kita bentuk PATBM sampai di tingkat kecamatan dan desa, yakni perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Dilibatkan di sini tokoh-tokoh masyarakat. Dan ini kita kembangkan, itulah salah satunya bagaimana indikator-indikator kabupaten kota layak anak di Sulawesi Selatan itu sudah ada 15 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan sampai di 2021 ini, dan kita terus berjuang karena untuk mendapatkan provinsi layak anak harus seluruh 24 kabupaten kota yang layak anak dengan ada 5 klaster pemenuhan terhadap hak sipilnya, pendidikannya, kesehatannya, kemudian perlindungannya, dan juga bagaimana pemenuhan hak anak, partisipasi anak. Ini yang kita lakukan, Mbak. Program di DP3 sebenarnya lengkap. Ada program pencegahan, ada program keterlibatan masyarakat, dan yang paling penting juga kita kuatkan pemberdayaan perempuan. Karena ada motto mengatakan kalau perempuan berdaya, itu rata-rata karena ketidakberdayaan perempuan sehingga terjadi KDRT. Kalau perempuan berdaya, anak terlindungi, itu daerah itu bisa pemenuhan hak anaknya bisa bagus. Ini yang kita sekarang lagi kembangkan, Mbak, lagi terus mengawal bagaimana ini terjadi, dan memang kasus-kasus kekerasan ini kan insidentil. Ini yang paling penting sebenarnya kita edukasi yang belum terjadi, kita cegah dengan program tadi Puspaga, PATBM. Begitu Mbak Rita. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita bacakan komentar dari Edward Immanuel. Ibu Kadis, misalnya kekerasan dilakukan orang tua, apakah saat ini sudah ada aturan perwalian yang bisa diambil alih oleh pemerintah? Karena sangat disayangkan jika orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri, atau mungkin adakah program orang tua asuh setelah anak menjadi korban kekerasan? Ya, bagus sekali. Memang karena kita ketahui anak kan dalam pertumbuhan dan perkembangannya memang harus terpenuhi semua hak-haknya. Ada 4 hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang sekarang telah direvisi 23/2002 menjadi 35/2014. Pertama, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan hak untuk berpartisipasi. Ini semua harus terpenuhi. Sehingga kalau ada masalah atau korban kekerasan anak tersebut terhadap orang dekatnya, apalagi terhadap orang tua ya, ini yang perlu kita assessment betul, cari pengasuhan alternatif. Dan ini kita bekerja sama dengan berbagai sektor. Dalam hal ini ada Kemenkumhamnya, ada misalnya dari Pengadilan Agama, dari Kementerian Agama ya, kemudian dari pendidikannya. Ini kita berbagai sektor di pemerintahan itu berkoordinasi. Kalau memang anak tersebut secara assessment sudah dilakukan pendampingan dan memang butuh perwalian, ini sangat penting karena anak itu kan tumbuh dan berkembang.
Jadi memang perwalian itu kalau memang kasusnya membutuhkan, ini yang kita koordinasikan dengan berbagai sektor. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Haja Fitriah Zainuddin. Selanjutnya kita berbicara soal dampak. Ini sebenarnya obrolan kita masih ini sangat menarik begitu ya. Tapi kita terbatasi oleh waktu. Nah, maka dari itu di sesi terakhir ini saya ingin kita membahas soal dampak yang dirasakan oleh anak secara jangka panjang. Walaupun misalnya kasusnya sudah selesai tertangani, pelaku juga sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, kemudian bagaimana hidup anak ini ke depannya? Baik itu dampak yang dirasakan secara hukum, mungkin anak, karena berbeda ya, anak yang pernah terlibat kasus hukum entah sebagai pelaku ataupun korban dengan anak yang tidak pernah begitu. Kemudian dampak sosialnya seperti apa dan lain sebagainya. Saya mau ke Ibu Lucia dulu. Bagaimana sebenarnya dampak sosial yang dampak hukum maksudnya yang dirasakan anak? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk kasus-kasus anak yang berhadapan hukum ya, baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku, maka ini akan pastinya berdampak jangka panjang ya. Nah, dampak jangka panjangnya itu adalah salah satunya adalah trauma ya. Jadi berdampak pada psikologis anak. Nah, yang kedua adalah ketika misalnya kasus-kasus seperti ini dipublish ya, secara besar-besaran bahkan viral di media online, ini akan menjadi jejak digital bagi anak ini di kemudian hari ya. Di kemudian hari orang bisa menelusuri bagaimana kehidupannya sebelumnya. Nah, sehingga memang salah satu sebenarnya yang menjadi concern kami adalah ketika ada anak yang berhadapan hukum ya, maka untuk ekspos kasusnya baik itu foto maupun kronologisnya dan seterusnya, itu memang ada aturan tertentu yang mengatur soal itu. Misalnya yang sederhananya ya soal foto. Foto sebenarnya itu tidak bisa diunggah sembarangan di media sosial ataupun di media-media cetak. Kenapa? Karena ini akan menjadi jejak yang bisa kemudian ditelusuri ke masa lalunya. Nah, dampak lainnya adalah terkait dengan ketika pengasuhan ini tidak bisa ditangani dengan baik, maka ini juga akan bermasalah kepada anaknya ya. Nah, sementara memang di Indonesia untuk pengasuhan bagi orang tua, pengasuhan anak bagi anak yang orang tuanya menjadi pelaku kekerasan kepada anaknya, ini memang belum ditangani secara khusus ya. Jadi misalnya ya contoh seperti di Australia, ketika ada orang tua, ada ibu yang melakukan kekerasan kepada anaknya, dia langsung dipisahkan secara jarak dalam jarak tertentu, dan negara memberikan jaminan, misalnya memberikan dia biaya hidup di mana dia kemudian bisa menyewa tempat kos, terus kemudian mencari penghidupannya dan tetap dalam pengawasan negara. Nah, kita di Indonesia mekanisme seperti ini belum tersedia. Jadi misalnya seperti tadi yang Ibu tadi sampaikan, kalaupun juga akan dilakukan, maka ini akan bekerja sama dengan pihak lain. Mungkin ada lembaga swasta yang menyediakan pengasuhan atau ada orang tua asuh yang bisa diangkat untuk itu. Tapi belum ada mekanisme yang paten ya terkait dengan itu, sehingga memang ini yang kemudian menjadi tantangan kita ke depannya. Nah, kalau kemudian dia anaknya yang berhadapan hukum sebagai pelaku, ini lagi lebih parah. Banyak yang kemudian putus sekolah. Nah, ketika mereka putus sekolah, maka ini akan karena mereka mendapat pembinaan ya di tempat misalnya LPKA. Nah, ketika putus sekolah ini akan berdampak lagi pada kehidupan masa depannya. Misalnya dia akan susah mendapatkan pekerjaan dan kemudian itu berdampak pada kemiskinan dan persoalan sosial lainnya. Mungkin itu Mbak Rifa. Ya. Terima kasih banyak Ibu Lucia. Dan selanjutnya, sebelum terakhir, bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kemarin kita dapat penghargaan top 30 inovasi pelayanan publik. Kita sudah sampai pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum pemenuhan haknya.
Jadi kita sudah berkoordinasi, salah satunya baru mungkin pertama di Indonesia, LPKA Maros, ini DP3A, provinsi dan kabupaten itu bekerja sama dengan beberapa pemenuhan anak, misalnya pendidikan, hak sipil. Hak sipil itu yang anak yang berhadapan dengan hukum, yang tidak ada aktenya, itu kita berikan akte kelahiran. Kemudian yang misalnya langsung putus sekolah, kita kejar paket A, Dinas Pendidikan turun langsung ke LPKA memberikan proses pendidikan tersebut, kejar paket. Kemudian keagamaan, kebutuhan kerohaniawannya, kemudian makan kreativitasnya, sehingga anak-anak di dalam tersebut, misalnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu terpenuhi hak-haknya. Dan ini yang merupakan inovasi kita kemarin mendapatkan top 30, istilahnya pensil bagi ayah. Pengembangan pelayanan, sinergitas pelayanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Singkatannya pensil bagi ayah. Demikian, Mbak. Terima kasih dan selamat untuk penghargaannya pensil bagi ayah. Semoga ini juga bisa berdampak pada berkurangnya angka kekerasan pada anak ya di Sulawesi Selatan. Amin. Nah, terakhir singkat mungkin Ibu Nufida dan boleh ditambahkan sama Pak Ishak juga. Ibu Nufida, kalau misalnya ingin menyembuhkan luka, baik bukan luka fisik ya, luka sosial, luka psikis yang dialami oleh anak akibat kekerasan, apa yang harus dilakukan? Singkat, dan juga nanti Pak Ishak boleh langsung memberikan juga closing statement, kita sebagai orang dewasa harusnya ngapain sih biar tidak terjadi kekerasan pada anak? Silakan Ibu Nufida dulu. Ya, karena ini efeknya jangka panjang, mungkin seorang anak itu sebaiknya ada pendampingan ya. Dalam hal ini adalah orang tua yang sudah memahami, atau misalnya kerabat ya, atau psikolog ya, konselor tadi dibilang Ibu Kadis ya, yang bisa menjelaskan kenapa misalnya pada saat begini orang tua saya marah, dan kemudian anak juga harus tahu kenapa misalnya orang tua itu marah ya, karena mungkin orang tua juga pada saat tertentu dia capek atau apa, anak juga harus paham gitu. Nah ini mungkin ego orang tua dan ego anak itu harus didialogkan gitu ya, sehingga mereka saling memahami satu sama lain. Oh, kalau ibu saya baru pulang dari kantor nih, saya tidak boleh dekat-dekat gitu ya. Saya jangan ngomong-ngomong dulu lain-lain, biarkan santai dulu, nanti baru saya ngomong gitu. Dengan cara seperti ini sebenarnya pengasuhan ya, luka pengasuhan itu bisa dieliminir sedikit demi sedikit, dan lebih daripada itu kekerasan sebenarnya bisa dikurangi ya, dicegah gitu ya, karena ada dialog. Nah kalau tidak ada dialog itu yang sering akhirnya panjang hingga usia tua gitu ya, dan nanti mungkin pada saat tua boleh jadi mungkin si anak itu akan bertanya ya, kalau orang tuanya masih ada, ibu kenapa waktu saya kecil seperti ini, dengan cara mengetahui latar belakang satu tindakan orang tua kepada anaknya, seorang anak juga akan belajar memahami gitu ya. Jadi antara anak dan orang tua saling memahami, dan saya pikir agama di sini juga akan turut berpengaruh gitu ya. Jadi dengan pendampingan gitu ya, dengan penjelasan, seorang anak bisa belajar untuk memahami. Nanti kalau dia sudah tua juga akan seperti itu. Saya kira begitu. Terima kasih Ibu Nufida. Terakhir singkat Pak Ishak, kita sebagai orang dewasa harus ngapain biar tidak ada lagi kekerasan terhadap anak? Mungkin satu poin. Ya, makasih. Jadi menurut Nabi kita Muhammad SAW, ajaran Islam, didiklah anakmu itu 25 tahun sebelum engkau melahirkannya. Jadi sebagai orang tua, orang dewasa ya kita mendidik diri sendiri, itu satu. Yang kedua, memang anak-anak itu sebenarnya dalam fitrah ya, hanya orang tuanya lah yang menjadikan dia baik dan lingkungannya menjadikan baik atau buruk. Karena itu sangat penting sekali penciptaan lingkungan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sehingga insya Allah anak-anak kita akan tertangani dengan baik, dan trauma-trauma yang dialaminya itu bisa diarahkan ya. Dengan Ibu Kadis tadi luar biasa ini program-programnya, kita yakin insya Allah anak-anak di Sulawesi Selatan akan semakin tumbuh dan berkembang untuk masa depannya. Amin. Gitu kira-kira. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ishak untuk waktunya, Ibu Nufida, Ibu Kadis terima kasih, Ibu Lucia juga terima kasih banyak.
sukses untuk kita semua dan sehat selalu. Saya Rifa Majid dari Sulawesi Selatan, dari Smart FM Makassar, pamit undur diri dari Indonesia Sepekan. Kita ketemu lagi di Indonesia Sepekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Saja kasih Anda ikuti semua. program Indonesia Salam Sepekan, sehat. perbincangan interaktif Terima kasih, mengenai Smart berbagai FM. topik. Terima kasih Ibu Lucia. Makin jaya Izin keluar. Sehat Ki.